Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah rumah tangga penuh pelajaran setiap hari. Namaku Nisa. Kalau ada yang bertanya apa arti kesetiaan bagiku, jawabannya sederhana. Tetap bertahan bersama seseorang, bahkan ketika hidup sedang tidak mudah. Aku melakukan itu selama 11 tahun pernikahanku. Aku menemani suamiku membangun usaha dari nol. Saat kami hanya mampu mengontrak rumah kecil. Saat tabungan hampir habis. Saat kami harus bergantian menahan keinginan membeli kebutuhan pribadi demi membayar uang sekolah anak. Aku percaya, suatu hari nanti semua pengorbanan itu akan berbuah manis. Aku tidak pernah menyangka, ketika hidup kami mulai membaik. Justru saat itulah rumah tangga kami mulai runtuh. Suamiku bernama Raka. Dulu ia hanyalah seorang sales di perusahaan alat bangunan. Gajinya pas-pasan. Namun ia pekerja keras. Aku selalu mendukung apapun yang ia lakukan. Bahkan ketika ia memutuskan keluar dari pekerjaannya untuk membuka usaha sendiri. Semua tabungan kami habis untuk modal. Aku tidak keberatan. Karena aku percaya pada impiannya. Di masa-masa sulit itu, aku ikut membantu. Aku mengurus pembukuan. Membalas pesan pelanggan. Mengemas barang hingga larut malam. Kadang sambil menggendong anak kami yang masih balita. Kami benar-benar berjuang bersama. Tidak ada kata menyerah. Sedikit demi sedikit. Usaha itu mulai berkembang. 5 tahun kemudian, hasil kerja keras kami mulai terlihat. Kami berhasil membeli rumah sendiri, mengganti motor tua dengan mobil bekas, menyekolahkan anak kami di sekolah yang lebih baik. Aku merasa semua perjuangan selama ini tidak sia-sia. Namun ternyata, kesuksesan juga membawa perubahan yang tidak pernah kuduga. Raka mulai sering menghadiri acara bisnis, bertemu banyak relasi baru, pulang semakin malam. Awalnya aku tidak curiga. Aku justru bangga melihat usahanya berkembang. Kalau ia pulang larut, aku tetap menyiapkan makan malam hangat. Kalau ia kelelahan, aku memijat bahunya. Bagiku, itulah cara mendukung suami. Beberapa bulan kemudian, perubahan sikapnya semakin terasa. Ia mulai lebih sering menatap ponselnya daripada berbicara denganku. Saat makan bersama, pikirannya seolah berada di tempat lain. Kalau aku bertanya tentang pekerjaannya, jawabannya selalu singkat. Nanti saja. Aku capek. Aku mencoba memahami. Kupikir tekanan pekerjaan memang sedang tinggi. Suatu malam, saat kami sedang menonton televisi bersama anak kami, ponsel Raka berbunyi. Ia langsung berdiri. Aku angkat telepon dulu. Ia keluar rumah. Aku memperhatikan dari balik jendela. Senyumnya begitu lebar. Nada bicaranya terdengar sangat berbeda. Ringan. Penuh tawa. Sudah lama aku tidak melihatnya tersenyum seperti itu saat berbicara denganku. Entah kenapa, hatiku mulai merasa tidak tenang. Beberapa hari kemudian, Raka mengatakan akan menghadiri seminar bisnis selama 2 hari di luar kota. Aku membantunya menyiapkan pakaian. Seperti biasa. Sebelum berangkat, anak kami memeluknya. Ayah cepat pulang ya. Raka tersenyum. Iya. Namun pelukan itu terasa begitu singkat. Seolah pikirannya sudah berada di tempat lain. Hari pertama seminar berjalan biasa. Raka masih sempat mengirim pesan. Namun memasuki malam, ia sulit dihubungi. Teleponku tidak diangkat. Pesanku hanya dibaca. Tidak dibalas. Aku mencoba menenangkan diri. Mungkin memang sedang sibuk. Keesokan harinya, saat sedang membuka media sosial, tanpa sengaja aku melihat unggahan seorang perempuan yang tidak kukenal. Ia mengunggah foto secangkir kopi. Di depannya tampak tangan seorang pria mengenakan jam tangan yang sangat familiar. Aku memperbesar foto itu. Jantungku langsung berdegup kencang. Jam tangan itu adalah hadiah ulang tahun yang kubelikan untuk Raka 3 tahun lalu. Aku mencoba berpikir positif. Mungkin hanya kebetulan. Namun saat melihat lokasi unggahan tersebut, hatiku semakin tidak tenang. Lokasinya bukan di tempat seminar, melainkan di sebuah resort mewah yang berjarak hampir 2 jam dari lokasi acara. Saat itulah, aku mulai merasa ada sesuatu yang sedang disembunyikan suamiku. Dan aku sama sekali tidak tahu bahwa perempuan yang baru dikenalnya beberapa minggu itu akan membuat Raka rela mempertaruhkan seluruh keluarganya. Sejak melihat unggahan itu, pikiranku tidak lagi tenang. Aku mencoba meyakinkan diri bahwa semua ini hanyalah kebetulan. Mungkin memang ada peserta seminar yang memakai jam tangan serupa. Mungkin perempuan itu hanya teman bisnis. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Semakin aku berusaha menenangkan diri, semakin banyak kejanggalan yang muncul. Aku membuka kembali percakapan terakhir dengan Raka. Pesan dariku sejak semalam hanya dibaca. Tidak ada balasan.
Aku mencoba menelepon sekali lagi. Nada sambung terdengar cukup lama. Lalu, teleponku ditolak. Beberapa detik kemudian muncul sebuah pesan singkat. Lagi meeting. Jangan telepon terus. Aku menatap layar ponsel cukup lama. Entah mengapa, kalimat itu terasa begitu dingin. Berbeda dengan Raka yang kukenal selama ini. Malam harinya, anak kami, Dimas, menghampiriku. Bond. Iya, sayang. Ayah kapan pulang? Besok. Bunda yakin? Aku tersenyum sambil mengusap kepalanya. Iya. Kenapa memang? Aku kangen. Dadaku terasa sesak. Aku memeluk Dimas erat. Ayah juga pasti kangen sama Dimas. Kalimat itu sebenarnya lebih kutujukan untuk menghibur diriku sendiri. Keesokan sore Raka akhirnya pulang. Begitu masuk rumah, Dimas langsung berlari memeluknya. Ayah. Namun yang membuatku terkejut, Raka hanya membalas pelukan itu sebentar. Lalu berkata, Ayah capek. Setelah itu ia langsung masuk ke kamar. Biasanya, sepulang dari luar kota, ia selalu bermain dengan Dimas terlebih dahulu. Namun kali ini, tidak. Saat aku membantunya mengeluarkan pakaian dari koper, aku menemukan sesuatu yang membuatku berhenti bergerak. Sebuah kantong belanja dari butik wanita. Aku mengangkatnya. Mas? Iya? Ini punya siapa? Raka langsung menoleh. Oh? Itu titipan teman. Aku membuka kantong itu. Di dalamnya ada shawl perempuan bermerek. Masih lengkap dengan pita hadiah. Aku memandang Raka. Teman? Iya. Teman kantor. Dia nitip beliin. Jawabannya terdengar begitu cepat. Seolah sudah dipersiapkan. Beberapa hari kemudian, perubahan sikap Raka semakin jelas. Ia mulai sering pulang larut malam. Alasannya selalu rapat. Atau makan malam bersama klien. Kalau sedang di rumah, ponselnya tidak pernah lepas dari tangan. Bahkan saat mandi, ponselnya ikut dibawa ke dalam kamar mandi. Aku mulai kehilangan rasa tenang. Namun aku masih memilih diam. Aku berharap ia akan jujur dengan sendirinya. Suatu malam, ketika Raka sudah tertidur, ponselnya bergetar di atas meja. Layar menyala. Muncul sebuah nama. Maya Hatimah II. Aku membeku. Selama 11 tahun menikah, aku tidak pernah membuka ponsel suamiku tanpa izin. Namun malam itu, tanganku bergetar. Aku hanya ingin memastikan, apakah semua dugaanku benar. Ponsel itu ternyata tidak terkunci. Begitu kubuka aplikasi pesan, dadaku seperti diremas. Puluhan percakapan memenuhi layar. Aku kangen. Semoga cepat ketemu lagi. Tadi kamu cantik banget. Aku bahagia sejak kenal kamu. Air mataku langsung menetes. Tanganku semakin gemetar ketika membaca pesan berikutnya. Andai aku ketemu kamu dari dulu. Aku memejamkan mata. Hatiku benar-benar hancur. Belum selesai sampai di situ. Aku membuka galeri foto. Di sana ada begitu banyak foto mereka, sedang makan malam, menonton konser, berjalan di pantai. Bahkan, ada foto saat Raka menggenggam tangan perempuan itu. Perempuan yang sama dengan unggahan media sosial beberapa hari lalu. Namanya, Maya. Aku tidak sanggup membaca semuanya. Aku mengembalikan ponsel itu ke tempat semula, lalu masuk ke kamar mandi. Di sanalah, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun menikah, aku menangis sejadi-jadinya. Aku tidak mengerti. Apa yang kurang dariku? Aku selalu mendukungnya. Menemaninya dari nol. Tidak pernah mengeluh saat hidup susah. Lalu kenapa? Saat kehidupannya mulai berhasil, ia justru mencari kebahagiaan dari perempuan yang baru dikenalnya. Pagi harinya, aku mencoba berbicara baik-baik. Mas? Iya? Aku mau tanya sesuatu. Apa? Kamu kenal perempuan bernama Maya? Tangan Raka yang sedang memegang cangkir kopi langsung berhenti. Namun hanya sesaat. Kemudian ia tersenyum tipis. Oh, Maya? Iya. Dia cuma teman bisnis. Aku menatap matanya. Teman bisnis? Iya. Kenapa? Aku menarik napas panjang. Lalu kenapa kamu bilang? Andai aku bertemu kamu dari dulu. Wajah Raka seketika berubah. Ya, aku sudah mengetahui semuanya. Namun yang terjadi setelah itu benar-benar di luar dugaanku. Bukannya meminta maaf, Raka justru meletakkan cangkir kopinya dengan keras. Lalu menatapku dingin sambil berkata, kalau aku nyaman sama perempuan lain. Mungkin karena selama ini kamu sudah berubah. Kalimat itu menghancurkan sisa-sisa hatiku. Karena setelah 11 tahun menemaninya berjuang, kini justru aku yang dijadikan alasan atas perselingkuhannya.
Kalimat Raka membuat seluruh tubuhku terasa lemas. Aku menatapnya tanpa berkedip. Selama 11 tahun menikah, aku selalu membayangkan jika suatu hari kami memiliki masalah, kami akan menyelesaikannya bersama. Bukan saling menyalahkan. Menyalahkan orang yang sudah setia menemani sejak awal. Aku berubah? Tanyaku pelan. Raka mengangguk tanpa ragu. Iya. Kamu sekarang beda. Aku tersenyum pahit. Apa bedanya? Kamu sudah nggak seperti dulu. Aku menunggu penjelasannya. Namun ia hanya menghela napas. Kamu sekarang terlalu sibuk sama rumah. Anak. Masakan. Tagihan. Pokoknya semuanya terasa membosankan. Aku benar-benar tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. Membosankan? Iya. Maya beda. Dia enak diajak ngobrol. Penampilannya selalu menarik. Kalau sama dia, aku merasa dihargai. Kalimat demi kalimat keluar begitu saja. Seolah semua pengorbananku selama ini tidak pernah ada. Aku memandang lelaki yang berdiri di depanku. Lelaki yang dulu menangis bahagia saat usaha kecil kami mendapat pelanggan pertama. Kini, ia berbicara seolah aku hanyalah beban dalam hidupnya. Aku mencoba tetap tenang. Mas, iya, kamu ingat enggak? Waktu usaha kita hampir bangkrut. Raka diam. Aku jual cincin pemberian ibu. Supaya kita bisa bayar karyawan. Ia tetap diam. Kamu ingat? Waktu Dimas masih bayi. Aku begadang setiap malam. Paginya tetap bantu packing pesanan. Masih tidak ada jawaban. Kamu ingat? Waktu kamu sakit tifus? Aku tidur di kursi rumah sakit hampir seminggu. Air mataku mulai jatuh. Itu semua aku lakukan bukan karena terpaksa. Tapi karena aku mencintai kamu. Raka memalingkan wajah. Aku tahu. Tapi perasaan orang bisa berubah. Kalimat itu terasa seperti palu yang menghantam dadaku. Jadi, semua perjuangan kami, semua pengorbananku, bisa hilang begitu saja hanya karena ia mengenal perempuan lain beberapa minggu. Saat itu Dimas keluar dari kamarnya. Ayah, kami langsung terdiam. Ayah, Dimas mau gambar sama ayah. Raka menoleh sekilas. Nanti ya. Tapi ayah kan kemarin baru pulang. Nanti. Jawabnya singkat. Dimas menunduk pelan. Lalu kembali ke kamarnya sambil membawa buku gambar yang belum sempat diperlihatkan. Hatiku semakin hancur. Bukan hanya aku yang mulai kehilangan suami. Anakku juga mulai kehilangan sosok ayahnya. Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Raka lebih sering berada di luar rumah daripada bersama keluarga. Kalaupun ia hanya mandi, makan sebentar, lalu sibuk dengan ponselnya. Dimas beberapa kali mengajak bermain. Namun selalu ditolak. Ayah lagi capek. Besok aja. Sayangnya, besok itu tidak pernah datang. Suatu malam, aku memberanikan diri bertanya. Mas, kamu masih mencintai keluarga ini? Raka terdiam cukup lama. Aku berharap ia akan menjawab, iya. Namun jawaban yang keluar justru membuatku membeku. Aku nggak tahu. Air mataku langsung mengalir. 11 tahun pernikahan. Dan kini, ia bahkan tidak lagi yakin mencintai keluarganya sendiri. Seminggu kemudian, Raka berkata ingin pergi selama beberapa hari. Kemana? Aku butuh waktu buat mikir. Dengan siapa? Sendiri. Aku hanya mengangguk. Aku sudah terlalu lelah untuk memperdebatkan kebohongan demi kebohongan. Namun sore itu, saat ia pergi, aku melihat notifikasi media sosial Maya. Perempuan itu mengunggah foto dari sebuah villa di pegunungan. Beberapa menit kemudian, Raka mengunggah pemandangan yang sama. Sudutnya berbeda, tetapi tempatnya sama persis. Aku tersenyum pahit. Bahkan untuk berbohong pun, ia sudah tidak berusaha lagi. 3 hari kemudian, Raka pulang. Ia duduk di ruang tamu, lalu berkata dengan suara datar. Nisa. Iya. Aku sudah memutuskan. Aku memandangnya. Aku ingin kita pisah dulu. Jantungku berdegup sangat kencang. Apa? Aku mau menjalani hidup yang benar-benar bikin aku bahagia. Aku menggenggam ujung bajuku erat-erat. Terus aku sama Dimas? Raka menarik napas panjang. Kalian akan baik-baik saja. Aku memandangnya dengan mata berkaca-kaca. Jadi, kamu memilih perempuan yang baru kamu kenal. Daripada keluarga yang sudah menemanimu 11 tahun. Raka menatapku beberapa detik. Lalu mengucapkan satu jawaban yang menghancurkan segalanya. Iya. Aku memilih Maya. Saat itu, aku tidak menangis.
karena rasa sakitnya sudah terlalu dalam. Aku hanya memeluk Dimas yang berdiri kebingungan di balik pintu. Sementara Raka berjalan keluar rumah, tanpa menyadari bahwa keputusan yang ia anggap sebagai awal kebahagiaan itu akan menjadi penyesalan terbesar dalam hidupnya. Hari ketika Raka meninggalkan rumah adalah hari yang tidak akan pernah kulupakan. Ia hanya membawa 2 koper besar, beberapa potong pakaian, laptop, dan mobil yang dulu kami beli dari hasil kerja keras bersama. Sebelum menutup pintu, ia menoleh sebentar. Nisa. Aku berdiri sambil memeluk Dimas. Iya? Jaga diri baik-baik. Aku tersenyum pahit. Kamu juga? Tidak ada pelukan. Tidak ada air mata darinya. Ia pergi begitu saja, meninggalkan rumah yang dulu ia bangun bersama keluarganya. Begitu mobilnya menghilang dari halaman, Dimas menarik bajuku. Bunda. Iya, sayang. Ayah pindah kerja ya? Aku tidak sanggup menjawab. Anakku masih terlalu kecil untuk memahami arti sebuah pengkhianatan. Aku berlutut di depannya, lalu memeluknya erat. Ayah lagi pergi dulu. Pulangnya kapan? Air mataku hampir jatuh. Aku hanya mengusap kepalanya. Nanti. Padahal, aku sendiri tidak tahu kapan. Malam pertama tanpa Raka terasa sangat sunyi. Biasanya ia duduk di ruang keluarga sambil menonton berita. Kini hanya suara jam dinding yang terdengar. Aku memandangi kursi favoritnya. Masih ada bekas cangkir kopi yang belum sempat kupindahkan. Segala sesuatu di rumah itu mengingatkanku padanya. Namun orangnya sudah memilih kehidupan yang lain. Hari-hari berikutnya tidak mudah. Aku harus menjelaskan kepada Dimas setiap kali ia bertanya tentang ayahnya. Kenapa ayah nggak jemput sekolah lagi? Kenapa ayah nggak makan sama kita? Kenapa ayah nggak telepon? Setiap pertanyaan terasa seperti pisau yang mengiris hati. Aku selalu berusaha menjawab dengan lembut. Karena aku tidak ingin Dimas tumbuh dengan kebencian. Sementara itu, usaha yang dulu kami bangun bersama juga mulai berubah. Raka mengambil alih sebagian besar klien. Sedangkan aku memilih mengundurkan diri dari operasional perusahaan. Aku tidak ingin setiap hari bertemu dengannya. Aku menggunakan sisa tabunganku untuk membuka usaha catering rumahan. Awalnya hanya menerima pesanan dari tetangga. 5 kotak, 10 kotak, 20 kotak. Aku mengerjakan semuanya sendiri. Bangun pukul 3 pagi, memasak, mengantar pesanan, lalu menjemput Dimas sekolah. Hidup memang jauh lebih berat. Tetapi setengah, aku masih memiliki harga diri. Di sisi lain, kehidupan Raka bersama Maya tampak begitu sempurna. Media sosial mereka dipenuhi foto liburan, makan malam di restoran mahal, menghadiri acara bisnis. Banyak orang mengira Raka akhirnya menemukan kebahagiaannya. Aku memilih tidak melihat lagi. Aku memblokir semua akun mereka. Aku ingin fokus membangun kembali hidupku. 6 bulan berlalu. Usaha cateringku mulai dikenal. Rasa masakanku disukai banyak pelanggan. Beberapa kantor mulai memesan makan siang setiap hari. Aku bahkan mempekerjakan 2 orang tetangga yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan. Aku bersyukur. Pelan-pelan, luka itu mulai berubah menjadi semangat. Suatu sore, saat sedang menyiapkan pesanan, ponselku berdering. Nama yang muncul membuatku terdiam. Raka. Aku membiarkannya berdering. Beberapa menit kemudian, ia menelepon lagi. Aku akhirnya mengangkat. Halo? Suara di seberang terdengar jauh berbeda. Lebih pelan. Lebih lelah. Nisa? Iya. Dimas gimana? Baik. Hanya itu. Aku menjawab singkat. Kalau tidak ada yang penting, aku masih kerja. Sebelum kututup telepon, Raka berkata lirih. Aku kangen Dimas. Aku memejamkan mata. Selama ini kamu punya banyak kesempatan untuk menemuinya. Tapi kamu yang memilih pergi. Telepon pun kuakhiri. Beberapa hari kemudian, ibu mertuaku datang ke rumah. Beliau tampak jauh lebih tua. Matanya sembab. Begitu duduk, beliau langsung menggenggam tanganku. Nisa? Maafkan Raka. Aku menggeleng pelan. Bu. Saya tidak marah lagi. Beliau menangis. Kamu tahu nggak? Sejak tinggal sama perempuan itu, Raka hampir nggak pernah pulang. Dia juga jarang menghubungi kami. Aku terdiam. Ternyata, bukan hanya aku dan Dimas yang kehilangan Raka. Orang tuanya pun mulai merasakan hal yang sama. Sebelum pulang, ibu mertuaku berkata dengan suara bergetar. Nisa? Iya, Bu. Ibu merasa anak ibu sedang mengejar sesuatu yang sebenarnya semu. Aku hanya tersenyum tipis. Karena aku percaya,
Setiap pilihan pasti memiliki konsekuensinya. Dan suatu hari nanti, Raka akan menyadari bahwa perempuan yang baru dikenalnya mungkin bisa memberinya kesenangan sesaat. Tetapi keluarga yang telah ia tinggalkan adalah harta paling berharga yang tak akan pernah bisa ia gantikan. Namun saat hari itu benar-benar datang, semuanya sudah terlambat. Setahun berlalu sejak Raka meninggalkan rumah. Banyak hal berubah. Rumah yang dulu terasa sunyi kini kembali dipenuhi tawa. Bukan karena luka itu sudah hilang sepenuhnya, melainkan karena aku dan Dimas belajar menjalani hidup tanpa terus menoleh ke belakang. Usaha catering yang dulu hanya bermula dari dapur kecil kini berkembang pesat. Kami melayani pesanan dari beberapa kantor, sekolah, hingga acara keluarga. Aku bahkan menyewa sebuah ruko kecil sebagai dapur produksi. Tidak pernah terlintas di benakku bahwa dari keterpurukan, Allah justru membukakan jalan yang baru. Dimas juga tumbuh menjadi anak yang semakin mandiri. Ia tidak lagi bertanya setiap hari tentang ayahnya. Namun sesekali, ketika melihat teman-temannya dijemput sang ayah di sekolah, tatapannya berubah sendu. Suatu sore ia bertanya pelan, "Bunda?" "Iya, sayang." "Ayah masih sayang sama Dimas?" Pertanyaan itu membuat dadaku sesak. Aku mengusap rambutnya. "Tentu." "Lalu kenapa ayah nggak pernah datang?" Aku menarik napas panjang. Ayah sedang membuat keputusan yang salah. Tapi itu bukan salah Dimas. Jangan pernah berpikir ayah pergi karena kamu. Dimas mengangguk pelan, lalu memelukku erat. Di sisi lain, kehidupan Raka ternyata tidak seindah yang terlihat di media sosial. Aku mengetahui itu bukan dari dirinya, melainkan dari ibu mertuaku. Suatu hari beliau kembali datang ke rumah. Wajahnya tampak sangat lelah. "Nisa?" "Iya, Bu." "Ibu cuma ingin cerita." Aku mempersilakan beliau duduk. Beliau menghela napas panjang. Ternyata, perempuan itu bukan seperti yang Raka bayangkan. Aku diam mendengarkan. Sejak mereka tinggal bersama, mereka sering bertengkar. Soal uang, soal pekerjaan, soal gaya hidup. Beliau mengusap air matanya. Raka juga mulai jarang pulang. Katanya usaha sedang menurun. Aku hanya menunduk. Aku tidak merasa senang mendengarnya. Karena bagaimanapun, Raka pernah menjadi bagian terpenting dalam hidupku. Beberapa minggu kemudian, aku bertemu salah satu mantan karyawan perusahaan kami di sebuah acara. Ia menghampiriku, "Bu Nisa." "Alhamdulillah ketemu." Kami berbincang sebentar. Lalu tanpa sengaja ia berkata, "Sayang sekali ya, Bu." "Apa?" "Perusahaannya sekarang banyak kehilangan klien." Aku terkejut. "Loh, kenapa?" "Banyak pelanggan lama kecewa. Mas Raka sekarang jarang turun langsung. Katanya lebih sering menyerahkan semuanya ke orang lain." Aku hanya mengangguk pelan. Dalam hati aku teringat masa-masa dulu, saat kami sama-sama rela lembur demi melayani pelanggan. Kini, semua perlahan berubah. Suatu malam, ketika aku sedang menutup dapur produksi, seseorang berdiri di depan pagar. Aku sempat tidak mengenalinya. Tubuhnya jauh lebih kurus. Wajahnya tampak lelah. Matanya cekung. Orang itu, Raka. Aku membeku beberapa detik. Ia tersenyum tipis. "Halo?" Aku membuka pagar. "Ada apa?" Raka menatapku cukup lama. Rumah kecil yang dulu ia tinggalkan kini tampak lebih hidup. Beberapa karyawan masih sibuk membereskan peralatan dapur. Mobil pengiriman catering terparkir di halaman. Ia tidak pernah menyangka aku mampu bangkit sejauh ini. "Nisa?" "Iya." "Aku cuma mau lihat Dimas." Aku mengangguk. "Dimas lagi belajar?" "Kalau mau ketemu, masuklah." Raka melangkah masuk perlahan. Begitu melihat ayahnya, Dimas langsung terdiam. Tidak lagi berlari memeluk seperti dulu. Anak itu hanya berdiri dengan wajah canggung. "Ayah?" "Hai, jagoan." Raka mencoba tersenyum. Namun Dimas hanya mengangguk pelan. Ada jarak yang kini terasa begitu nyata. Raka mengeluarkan sebuah mobil-mobilan dari tasnya. "Ini buat Dimas." Dimas menerimanya dengan sopan. "Makasih, ya." Setelah itu, ia kembali duduk mengerjakan PR. Tidak ada lagi cerita panjang. Tidak ada lagi pelukan hangat. Tidak ada lagi tawa yang dulu selalu memenuhi rumah. Aku melihat wajah Raka berubah. Baru saat itulah ia menyadari, anak yang dulu begitu dekat dengannya kini tumbuh menjadi asing. Dan penyebabnya, bukan waktu, melainkan pilihannya sendiri. Sebelum pulang, Raka berdiri di teras rumah. "Nisa?" "Iya." "Aku?" Ia berhenti beberapa saat,
Air matanya mulai menggenang. Aku kehilangan semuanya. Aku menatapnya tanpa berkata apa-apa. Ia melanjutkan, usahaku hancur. Maya pergi. Orang-orang yang dulu ada di sekelilingku satu persatu menghilang. Ia menundukkan kepala. Ternyata, saat semuanya hilang, aku baru sadar, yang paling berharga justru keluarga yang aku tinggalkan. Aku memejamkan mata. Kalimat itu sudah lama ingin kudengar. Namun kini, rasanya tidak lagi sama. Karena penyesalan yang datang setelah semuanya hancur. Tidak selalu mampu mengembalikan apa yang telah hilang. Dan aku tahu, percakapan malam itu hanyalah awal. Karena keesokan harinya, Raka akan datang lagi. Bukan hanya untuk meminta maaf. Melainkan memohon agar keluarganya mau menerimanya kembali. Keesokan sore, Raka kembali datang ke rumah. Kali ini ia tidak membawa hadiah. Tidak membawa bunga. Tidak pula mengenakan pakaian mahal seperti dulu. Ia hanya datang dengan wajah yang penuh penyesalan. Begitu aku membuka pintu, ia berkata pelan, "Nisa, aku boleh masuk?" Aku mengangguk singkat. "Silakan." Raka duduk di ruang tamu. Ruangan yang dulu setiap malam menjadi tempat kami bercanda bersama Dimas. Kini suasananya terasa begitu asing. Matanya berkeliling memandang rumah. Dindingnya sudah dicat ulang. Ada rak berisi piala-piala kecil milik Dimas. Di sudut ruangan berdiri lemari kaca berisi beberapa penghargaan usaha cateringku. Raka tersenyum pahit. Rumah ini jauh lebih hidup. Aku menjawab pelan. Karena kami belajar bangkit. Beberapa saat kemudian Dimas keluar dari kamarnya. Ia sudah lebih tinggi dibanding setahun lalu. Melihat ayahnya, ia menghentikan langkah. "Ayah." "Halo, jagoan." Raka membuka kedua tangannya, seolah berharap Dimas akan berlari memeluknya. Namun, Dimas hanya berdiri di tempat, lalu berkata sopan, "Ayah sehat?" "Iya." "Kamu gimana?" "Baik." Percakapan itu terasa canggung. Raka menundukkan kepala. Ia akhirnya merasakan sendiri akibat dari keputusannya. Kehilangan kedekatan dengan anak yang dulu selalu menunggunya pulang. Setelah Dimas kembali ke kamarnya, Raka menatapku. Air matanya mulai mengalir. "Nisa?" "Iya." "Aku minta maaf. Aku sudah menghancurkan semua yang kita bangun." Aku tetap diam. Ia melanjutkan dengan suara bergetar. "Aku pikir Maya adalah kebahagiaan yang selama ini kucari. Ternyata aku salah. Dia pergi saat usahaku mulai jatuh. Dia bilang sudah tidak sanggup hidup susah." Raka tertawa pahit. "Padahal, dulu kamu justru bertahan saat aku tidak punya apa-apa." Ia menundukkan kepala semakin dalam. Aku baru sadar, perempuan yang benar-benar mencintaiku sudah ada di sampingku selama 11 tahun. Aku yang bodoh. Aku meninggalkan orang yang selalu ada. Demi seseorang yang bahkan tidak mau bertahan saat hidupku sulit. Tangisnya pecah. Aku hanya memandangnya. Tidak ada lagi kemarahan di hatiku. Yang tersisa hanyalah rasa iba. "Aku ingin pulang," katanya lirih. "Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin jadi ayah lagi. Aku ingin jadi suami yang baik." Ia menatapku penuh harap. "Tolong, beri aku satu kesempatan." Ruangan kembali sunyi. Aku menarik napas panjang. Lalu menjawab dengan tenang. "Mas?" "Iya." "Aku sudah memaafkanmu." Wajahnya sedikit berbinar. Namun aku belum selesai. "Memaafkan? Bukan berarti semuanya bisa kembali seperti dulu." Senyum di wajah Raka perlahan menghilang. "Aku terlalu lama mengumpulkan kepingan hidupku. Aku belajar berdiri sendiri. Aku belajar membesarkan Dimas tanpa bergantung pada siapapun. Aku juga belajar bahwa kebahagiaan tidak boleh bergantung pada seseorang yang bisa pergi kapan saja." Air mata Raka kembali jatuh. "Aku tidak membencimu. Dan aku tidak akan menghalangi hubunganmu dengan Dimas. Kamu tetap ayahnya. Dimas berhak mendapatkan kasih sayang dari ayahnya. Tak? Aku tidak bisa memaksakan hatiku untuk kembali." Raka memejamkan mata. Ia mengangguk pelan. Untuk pertama kalinya, ia menerima kenyataan tanpa membela diri. Sebelum pulang, Raka menghampiri kamar Dimas. Ia mengetuk pintu. "Masuk." Dimas sedang mengerjakan tugas sekolah. Raka duduk di sampingnya. "Maaf ya." Dimas menghentikan tulisannya. "Karena ayah..." "Iya." Sudah lama nggak nemenin Dimas. Anak itu menatap ayahnya beberapa saat, lalu berkata dengan suara pelan.
Dimas kangen ayah. Tapi Dimas lebih kasihan sama bunda. Kalimat sederhana itu membuat Raka menangis. Ia memeluk putranya erat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dan kali ini, pelukan itu dibalas. Meski masih terasa canggung. Sejak hari itu, Raka mulai rutin datang menemui Dimas. Ia mengantar anaknya ke sekolah setiap akhir pekan. Menemani belajar. Mengajak bermain bola. Sedikit demi sedikit, hubungan ayah dan anak itu mulai membaik. Namun hubungan kami tidak kembali seperti semula. Kami memilih menjalani hidup masing-masing dengan saling menghormati. Karena ada luka yang bisa dimaafkan, tetapi tidak bisa diputar kembali. Beberapa bulan kemudian, usaha cateringku semakin berkembang. Aku membuka cabang kecil kedua. Aku mempekerjakan lebih banyak ibu rumah tangga yang membutuhkan pekerjaan. Setiap kali melihat mereka tersenyum menerima gaji pertama, aku selalu teringat pada diriku sendiri di masa lalu. Perempuan yang pernah merasa hidupnya telah berakhir. Padahal, itu hanyalah awal dari kehidupan yang lebih baik. Hari itu aku belajar satu pelajaran yang sangat berharga. Jangan pernah meninggalkan seseorang yang setia menemanimu saat kamu belum memiliki apa-apa. Hanya karena tergoda oleh seseorang yang baru datang saat hidupmu sedang berada di puncak.